Shalom adik-adik. Kita berjumpa dalam acara Joyful Show bersama Tante Roland, Om Freddy, dan Tante Becky, dan juga Tante Ririn di mana? Kok nggak ada? Tunggu Tante Roland. Oh, Tante Ririn. Aku di sini Tante Roland. Aduh, halo adik-adik. Maaf ya Tante Roland, sorry banget. Aku itu saking excitednya mau ketemu sama bintang tamu kita hari ini. Sampai semalaman gak bisa tidur, jadi terlambat deh. Oke, nggak apa-apa Tante Ririn. Tarik napas yang dalam, hembuskan. Tarik napas lagi. Iya, tapi tadi Tante bilang bintang tamu. Wah, pasti bintang tamu kita hari ini sangat spesial ya? Betul sekali Tante Roland. Lebih spesial lagi berita yang akan dia sampaikan. Tapi sebelum kita berjumpa dengan bintang tamu kita ini Tante Roland, yuk kita mau ajak adik-adik bersukaria. Walaupun adik-adik tapi ini Tante Roland, walaupun ini adalah Joyful Show, tetapi ingat ya adik-adik, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Masuk Hadiratnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala berkat, anugerah, penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami beribadah bersama-sama. Kami selalu rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Hadirlah di tengah-tengah kami semua, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan semakin mengenal akan kasih setia-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Tante Roland, by the way, soal bintang tamu kita ini, dia itu datang dari tempat yang jauh sekali. Oh ya? Betul. Tante Roland, dan dia itu mau menyampaikan berita yang luar biasa kepada kita semua. Berita luar biasa. Wah, aku sudah tidak sabar mau mendengarkannya. Tapi Tante, sebelum kita mendengarkannya, kita mau kembali memuji dan memuliakan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau ajak seluruh anggota keluarga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Singing Glory. Ya Om.
the Lord. Hallelujah, singing glory. Hallelujah, praise the Lord. Hore! Wah, senang sekali ya Tante Roland, Tante Becky, dan Om Freddy. Juga pasti adik-adik di rumah. Betul. Kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan adalah Juru Selamat kita semua. Tapi Tante Roland pernah nggak, atau adik-adik di rumah, merasa tidak semangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita ini kan sudah hampir 2 tahun ya Tante. Betul. Ibadahnya online karena pandemi. Nah, adik-adik, apakah adik-adik di rumah masih semangat dalam beribadah? Tante Roland masih semangat nggak? Semangat ya? Tante. Seperti di awal-awal pandemi ya, mungkin kita masih semangat, tapi lama-lama mungkin sekarang Tante mulai menurun gitu, ogah-ogahan ibadah. Tuh. Nah, adik-adik, kalau ada adik-adik yang mulai menurun semangatnya, ogah-ogahan beribadah, asal-asalan beribadah, mari adik-adik, sekarang kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Nah, dan untuk doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita, Gerald, dari kelas AK jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mengakui atas dosa kami yang sudah kami perbuat dan menyakiti hati Tuhan, keluarga, teman-teman, dan orang lain. Kami minta ampun atas dosa kami yang sudah kami perbuat. Kami berjanji tidak akan mengulangi dosa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Gerald yang sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Oh ya Tante Ririn, sudah waktunya kita akan berjumpa dengan bintang tamu kita. Ayo kita duduk. Loh, kok di tengah-tengah kita nggak ada kursinya, kosong. Nanti bintang tamunya duduk di mana Tante? Itu tenang aja Tante Roland. Bintang tamunya datang nanti bawa kursi sendiri. Oh ya? Iya. Wah, baru kali ini ada bintang tamu bawa kursinya sendiri. Spesial kan? Luar biasa. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama lagi, yuk sebelum kita mau dengarkan berita luar biasa dari bintang tamu kita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Siram Lagi. Kita berdiri dong Tante. Adik-adik juga di rumah ya, diri semua. Kita pakai gerakan. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengar firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi, Tuhan siram lagi. Firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan
mau. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi, oh. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi, oh. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Setiap hari. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami hendak belajar bersama-sama apa yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Ajari kami semua supaya kami dapat mengerti dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tante Roland. Ya. Mana ya bintang tamunya? Iya nih. Seharusnya nih udah dateng nih Tante Roland. Tunggu. Apa Tante? Tante denger nggak? Apa? Ada suara. Halo adik-adik. Wah, sebentar lagi aku akan mendarat di Joyful Show. Tunggu aku ya. Ada suara, tapi kok nggak ada orangnya ya? Ah, itu dia tuh. Dia di atas. Itu Tante Roland. Iya. Wah. Wow, seru ya perjalananku. Halo Tante Ririn, halo Tante Roland. Halo Tante Lisha. Wah, Tante Lisha dari TKP langsung kemari pakai kursi. Iya, pakai ini. Pakai kursi aku dari Dan balon juga ya Tante? Iya betul, balon. Balon tadi. Iya. Luar biasa ya Tante. Hebat. Iya, tapi Tante, Ya. lebih luar biasa lagi apa yang aku saksikan waktu aku di lokasi. Mau tahu apa yang aku saksikan? Oh iya. Mau tahu? Yuk, kita buka Alkitab adik-adik. Ayo siapkan Alkitabnya. Yang aku saksikan ada di dalam Alkitab ini. Yuk kita buka Lukas 3 ayat 15 sampai ayat 17 dan ayat 21 sampai ayat 22. Ayo adik-adik buka yuk. Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 21 sampai ayat 22. Teman kita Flo akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik juga ikut baca ya. Lukas 3 ayat 15 sampai 17. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat menampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengeringkannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.
Lukas 3 ayat 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku, dan kukasihi kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Flo sudah membacakannya untuk kita semua. Wah, luar biasa kan Tante Ririn dan Tante Roland, peristiwa yang aku saksikan. Yang barusan juga kita baca sama-sama di dalam Alkitab. Waktu itu aku dan orang-orang yang ada di situ semua terkagum-kagum melihat Tuhan Yesus. Setelah dibaptis, ada langit terbuka dan ada suara yang keluar yang berkata, ada di ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Wah, keren ya. Seperti ini nih adik-adik, kita lihat yuk peristiwanya. I have need to be baptized of thee. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Wow, amazing bukan? Iya. Wah, Tante Alicia, Ya. siapa aja yang ada di TKP? Waktu itu ada banyak sekali orang-orang. Mereka datang karena mereka mendengar seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Seruan pertobatan agar semua orang bertobat. Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes Pembaptis. Aku ingat Yohanes itu. Bukankah itu anaknya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet? Ya, betul. Iya. Yohanes Pembaptis itu anaknya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Betul Tante Roland. Betul. Yohanes Pembaptis dia mempersiapkan umat untuk kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah umat. Wah, keren kan? Tante Alicia, Ya. kenapa ya orang-orang harus bertobat dan mempersiapkan diri? Iya, pertanyaan yang bagus Tante Ririn. Aku juga bertanya-tanya, kenapa ya sebelum Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat, Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan umat untuk bertobat? Setelah saya menyaksikan peristiwa itu, saya jadi tahu kenapa Yohanes harus mengajak orang bertobat. Karena itu ada di ayat 22 yang tadi saya bacakan. Ada perkataan yang kami dengarkan bersama yang keluar dari langit,
perkataan itu berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu suara Bapa di sorga. Iya, itu suara itu memberi kami arti bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia. Dia hadir untuk menyelamatkan kita semua. Untuk itulah kita harus bertobat, mempersiapkan diri untuk Tuhan dengan melakukan yang baik, tidak lagi melakukan yang jahat. Wah, jadi ini adik-adik mesti hafalin tuh Tante Iya, betul, ayatnya. betul. Iya. Bagus banget. Iya, ayatnya. Yuk adik-adik, kita buka ayat 22 tadi yang Tante Lisha baca, kita semua sama-sama baca yuk. Lalu kita hafalkan. Ayo buka Lukas 3 ayat 22. Sudah? Oke, kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Adik-adik hafalkan ya kalimat yang ini Tante. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Supaya kita semua selalu ingat bahwa Tuhan itu adalah anak Allah, juru selamat dunia. Wah, keren. Iya. Keren banget ya Tante Roland. Betul. Keren banget. Tante Lisha, seandainya nih aku bisa sama seperti Tante Lisha menyaksikan langsung peristiwa itu. Pasti luar biasa ya. Iya juga sih, tapi tenang aja Tante Ririn dan Tante Roland. Tenang aja, gak harus kita saksikan langsung. Kita dapat mengenal Tuhan Yesus anak Allah itu dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan adik-adik. Dengan rajin membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan setiap hari. Renungan setiap hari itu kan kita dengar dari Shema dan kita baca juga dari Renungan Star. Iya. Kita juga bisa semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah dengan selalu rajin beribadah. Betul. Tidak menurunnya semangatnya. Ini kan sudah tahun 2022, harus lebih semangat dong. Iya ya, Tante Lisha, Tante Roland, Iya. kita harus lebih semangat. Lebih semangat. Berubah menjadi anak yang lebih baik. Oh iya, kalau bicara bertobat ya, ada nggak ya adik-adik yang masih suka marah-marah? Ada nggak ya? Ada nggak ya yang suka buat adik atau kakaknya sedih? Nah, kita mau berubah ya menjadi anak yang lebih baik, lebih sabar, lebih sayang kepada semua orang. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Tante Lisha. Sama-sama, Tante Kita Roland. sudah mendengarkan kabar yang luar biasa tentang Yesus anak Allah. Wah, terima kasih Tante Lisha. Kami sudah mendengarkan kabar yang luar biasa tentang Yesus anak Allah. Terima kasih sudah datang di acara Joyful Show. Sama-sama Tante Roland dan Tante Ririn. Tapi sebelum aku pamit, yuk adik-adik kita mau bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bye-bye Tante Lisha. Bye-bye Tante Lisha. Wah, luar biasa sekali ya Tante Roland. luar biasa. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau begitu kita mau selalu mengingat ya pesan firman Tuhan hari ini. Kita mau selalu memuji dan memuliakan Tuhan Yesus anak Allah melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Betul, yang Tante. berkenan kepadanya. Selain itu Tante Roland, Ya. kita juga mau semakin cinta sama Tuhan Yesus, Ya. juru selamat kita. Ya, Nah, Tante, Ya. kita mau ajak nih adik-adik kalau begitu.
Adik-adik yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Sungguh-sungguh ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Benci dosa, benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Setia selamanya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Setia selamanya. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Masukkan uang persembahannya dalam amplop. Dan kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu It's a Gift to You. Yuk Om. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I sing, everything I do, it's a gift to you. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Nicole dari kelas AK jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat dari-Mu. Terimalah persembahan kami menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Nicole yang sudah memimpin doa persembahan hari ini. Nah, adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah minggu seperti tadi ya Gerald dan Nicole,
Adik-adik bisa memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan. Nanti adik-adik silahkan ya menghubungi Om atau Tante di kelas masing-masing. Nanti akan dijadwalkan. Tapi ini Tante Roland, kalau misalnya adik-adik udah bikin video, terus Om Tante bilang minta tolong diulang lagi, jangan patah semangat, harus tetap semangat. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tante Roland kita mau aktivitas nih. Aktivitas hari ini untuk adik-adik yang kelas AK adalah menuliskan janji perbuatan baik yang akan dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu tadi adik-adik yang AK. Untuk adik-adik yang AT, menuliskan perbuatan yang menyedihkan Tuhan. Ya, yang sudah adik-adik atau pernah adik-adik lakukan. Kemudian menuliskan janji perubahan diri yang akan adik-adik lakukan. Contohnya apa nih Tante Roland? Ya, misalnya nih loh. Apa? Kelamaan main gadget. Oh iya, betul. Disuruh mama istirahat atau belajar, main gadget terus, nggak mau denger-dengeran. Nah, kemudian janji perbuatannya apa? Apalagi Tante Roland kira-kira? Ya. Yang lainnya baca Alkitab. Suka lupa. Jadi mau berubah, mau rajin baca Alkitab. Ya, contohnya itu tuh adik-adik. Betul. Kerjakan aktivitasnya, jangan ditunda-tunda lagi. Iya, nanti adik-adik kerjakan aktivitasnya setelah ibadah ini selesai. Jangan tunda-tunda ya, langsung dikerjakan. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, ayo kita sama-sama saksikan lebih dahulu tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, meskipun sekarang kita sudah boleh pergi-pergi, keluar rumah, ke sekolah, ke mall, atau ke taman, kita harus tetap taat, patuh, melaksanakan apa Om? Protokol kesehatan. Nah, adik-adik juga sekarang sudah bisa vaksin loh. Nah, ayo vaksin. Minta ke papa mama mendaftarkan adik-adik untuk ikut vaksin agar kita semua selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik dan Tante Roland, mari kita mau terus memuliakan Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, juru selamat kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Setiap hari loh ya Tante Roland. Betul. Nah, adik-adik, mari kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk mau terus belajar, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan melalui perbuatan dan perkataan kami setiap hari. Sebagai ucapan syukur kami, karena Tuhan Yesus sudah mau datang untuk menjadi juru selamat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon pimpinan Tuhan untuk kami dan seluruh keluarga kami sepanjang 1 minggu ke depan, agar kami tetap dalam keadaan sehat dan baik. Kami juga mau taat dan patuh menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu, anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.